Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala SD Negeri Manyara 03 Kota Semarang Barat yang saya hormati. Siap. Pagi hari ini kita melaksanakan visitasi akreditasi untuk tahap 2 angkatan 2 ini masuk itu. Ya, mari kita buka wawancara kita dengan baca bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Nadi, nanti tolong menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya tanyakan. Ya, Bapak boleh memberikan keterangan-keterangan, tetapi mohon tidak usah menjawab yang tidak saya tanyakan supaya lekas selesai. Gitu ya, Pak ya. Siap. Ya, ini Pak. Saya melihat dari dokumen yang jenengan unggah di Sispena itu sudah bagus ya, sudah lumayan. Tapi namun demikian perlu saya cross check ya, karena kita menggunakan data dari 4 sumber, yaitu sumber dokumen, sumber wawancara, sumber angket, dan sumber apalagi satu itu, wawancara, angket, ya dokumen ya, kemudian kunjungan gitu. Yang ada di SD Negeri Manyara 03. Namun demikian, menurut Pak Nardi selaku Kepala Sekolah itu bagaimana ya tingkat kedisiplinan kehadiran siswa, tingkat kedisiplinan berpakaian, kehadiran pada waktu ekstrakurikuler, dan termasuk tata tertib lainnya. Coba berikan penjelasannya, Pak Nardi. Menurut penilaian kami dari pihak Sekolah SD Manyara 03 terkait dengan kedisiplinan siswa, baik yang menyangkut dengan tingkat kehadiran, kemudian pakaian seragam, alhamdulillah bisa, kalau kami prosentase bisa mencapai 98%, Bapak. Memang sampai saat ini belum bisa katakan 100%. Kadang itu pas hari tertentu bisa 100%, hari yang lain kadang masih ada anak yang katakan lupa membawa topi atau sebagainya. Jadi pada intinya tingkat kedisiplinan di SD Manyara 03 alhamdulillah prosentasenya, kalau kami prosentase 98%. Ya, bagus. Itu masih dalam taraf wajar bagus ya. Kalau bisa 100% itu lebih bagus, tapi kelihatannya kan kalau 100% memang agak belum bisa ya, 1-2 mesti ada. Bagus. Nah, gimana Pak, ini anak-anak itu kan diberi pekerjaan tugas ya, tugas oleh guru-guru kelasnya atau guru mata pelajarannya. Menurut Bapak selaku kepala sekolah itu apakah tepat waktu, Pak? Terima kasih Bapak. Terkait dengan tugas yang diberikan guru kepada anak, itu sekali lagi saya matur jujur saja, kalau dapat dikatakan apakah 100% anak itu mengerjakan tepat waktu, belum bisa Bapak. Kadang ada anak yang belum mengerjakan mungkin karena lupa, dengan berbagai alasan, tetapi itu kalau di persentase pun kecil. Pada dasarnya insya Allah anak di dalam mengerjakan tugas atau melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh guru, pada dasarnya semuanya baik. Terima kasih Pak. Kemudian ini tentang perundungan. Saya dengar-dengar itu Semarang itu daerah-daerah rawan gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Nardi itu di SD jenengan gimana tentang perundungan atau Terima kasih. Terkait dengan perundungan atau kalau dapat saya katakan itu bullying Pak, itu memang dari SD kami itu termasuk salah satu SD yang ramah anak. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini itu tidak ada
permasalahan yang muncul yang mungkin akan membuat sebuah polemik baik kepada anak-anak atau mungkin protes orang tua. Karena apa? Karena kami juga bekerja sama dengan pihak terkait, katakan dengan Babinmas, Babin Kaptibmas, untuk sekali waktu kami menghadirkan, memberikan penyuluhan hal tersebut, Bapak. Pada intinya tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Ya, sesuanya menurut dengan terampil menjawab, berkomunikasi, itu realisasinya bagaimana, Pak? Mungkin yang pernah supervisi di kelas ya. Ya, Bapak. Apakah anak-anak itu terampil bertanya, terampil berkomunikasi di dalam kelas atau di luar kelas? Insya Allah dari kami, dari Bapak dan Ibu Guru, selalu memberikan pelatihan kepada anak agar anak itu punya keberanian di dalam menyampaikan pendapat dan dalam menilai sesuatu, sehingga apa yang menjadi harapan kita itu, katakan terampil, insya Allah itu bisa kita latih dan ada perkembangan anak-anak itu berani menyampaikan pendapat walaupun mungkin pendapat itu belum benar atau mungkin juga prosentasenya belum mencapai. Tapi kan untuk menyampaikan gagasan, ya berani gitu ya. Ya. Jadi bentuk kerjasamanya dalam diskusi, Pak. Alhamdulillah untuk diskusi anak itu Bapak dan Ibu Guru selalu membangun komunikasi di dalam pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas, sehingga anak itu akan terlatih untuk mengeluarkan angan-angan dan pendapatnya. SD Negeri Manyaran 03 ini dalam kegiatan lomba-lomba itu selalu mengikuti ya Pak, untuk tingkat kota misalnya. Kegiatan lomba memang belum begitu menonjol dibandingkan sekolah yang lain, Bapak. Ya, ada beberapa anak atau bidang-bidang tertentu bisa mencapai level yang tingkatannya kecamatan, kota. Nah, kalau sampai provinsi, nasional belum ada, jujur saja. Terima kasih. Pak, untuk ini Pak, nilai ujian, sekarang adanya kan ujian sekolah Pak, itu meningkat, stagnan, atau menurun? Terima kasih Bapak. Untuk nilai ujian dari 3 tahun yang terakhir, tahun 2019-2020 katakan, itu rata-rata 76,52. Kemudian 2020-21 itu 81. Dan 2021-22 itu 82,82. Itu artinya ada sebuah peningkatan di dalam nilai rata-rata dan bahkan ada peningkatan persentase anak yang bisa diterima di SMP negeri. Iya, ada 76, 81, 82 meningkat ya. Termasuk nilai rapotnya ya Pak ya? Iya. Nah, adakah ungkapan kepuasan Pak dari masyarakat yang terhadap lulusan jenengan? Ada dari orang tua murid yang diwakili oleh komite, karena setiap kami di dalam pengumuman kelulusan itu kami menghadirkan orang tua murid untuk ya istilahnya menyerahkan kembali anak-anak dari sekolah kepada orang tua wali murid yang diwakili oleh komite, dan orang tua wali murid menyatakan ada sebuah kepuasan karena memang apa yang dicapai oleh anak-anak sesuai dengan lingkungan kita itu baik. Yang sudah lulus Pak, mungkin yang sudah lama gitu, sudah yang tertinggi menjabat apa gitu? Itu kalau yang tertinggi ya bukan hanya Pak, ada yang di Bea Cukai, ada yang di instansi yang lain Pak. Bea Cukainya itu pejabat atau? Bukan Bapak, hanya staf biasa. Karena memang di lingkungan kami kan lingkungan walaupun dapat dikatakan kota tapi desa. Kota tapi desa, desa-desanya kan kota semua. Ya, masih di kota, di Pancasila sana, Stadion Pancasila. Stadion Pancasila.
Kemudian berikutnya tentang proses belajar mengajar ini. Adakah pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Itu untuk pembelajarannya Pak. Aktif ya, siswa aktif ya Pak ya. Dalam pembelajaran itu siswa aktif Pak ya. Ya, ada Bapak. Ya, jadi anak-anak itu diberi pembelajaran dengan cara berkelompok ya, berkelompok ya Pak. Ya. Kemudian anak aktif dalam diskusi gitu kan. Ya. Untuk penggunaan teknik atau metodenya Pak, guru apakah sudah menggunakan metode yang bervariasi atau mungkin hanya ceramah atau LCD saja, gimana gambarannya? Ya, untuk teman-teman di dalam pembelajaran pada peserta didik itu alhamdulillah sudah menggunakan metode yang sangat bervariasi, walaupun hal tersebut masih harus perlu ditingkatkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini, Bapak. Ya, misalnya sekarang ini tidak cukup LCD ya, menggunakan Jamboard, menggunakan Google Form itu misalnya macam-macam ya, macam-macam itu. Mungkin quizzes gitu. Perlu peningkatan ya Pak ya. Jadi masih perlu peningkatan ya Pak. Iya. Masih perlu peningkatan lagi. Dampaknya terhadap perbaikan proses belajar mengajar Pak. Tadi penggunaan teknik dan metodenya itu dampaknya apa Pak? Anak akan semakin bergairah dan tidak bosan di dalam menerima pembelajaran. Oh gitu, berarti anak lebih bergairah. Ya. Walaupun Pak Nardi ini mungkin beberapa tahun lagi ya purna masih bergairah ya Pak ya. Kalau bergairah itu selalu Pak saya Pak. Waduh, bergairah loh Pak. Ya, itu berikutnya Pak, bentuk kegiatan guru Pak dalam program literasi. Apakah guru mengikuti komunitas praktisi literasi atau gimana? Atau mengikuti kelompok? Terima kasih. Untuk program kegiatan itu ada, belum semua Pak ya, saya jujur aja. Memang sudah ada beberapa teman guru yang ikut kelompok literasi, dan bahkan sekarang ini untuk meningkatkan pembelajaran memang dari teman-teman, kalau dulu kan ada workshop dan sebagainya, kami arahkan selalu untuk mengikuti melalui daring dan lain sebagainya. Terus kalau lomba-lomba literasi siswa Pak, ada enggak publikasinya? Untuk lomba literasi siswa ada Pak dipublikasikan, dan bahkan kami untuk mengembangkan dan membiasakan anak, itu dari kami kan setiap hari itu ada pembiasaan. Kemudian setiap hari Sabtu itu anak-anak dilatih untuk mengeluarkan potensinya, baik itu mungkin literasi baca puisi dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menggali potensi anak. Jadi semacam ada pentas gitu ya, pentas setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu agar anak itu termotivasi. Pentas literasi gitu ya. Literasi ya. Bagus ini kok katakan desa. Wah, desa kok literasinya hebat. Ngapusi Pak Nardi ini. Sekolah hebat kok dikatakan sekolah desa itu. Berikutnya ini untuk mutu guru sekarang. Apakah guru-guru itu memanfaatkan TIK ya dalam mendukung pembelajaran? TIK-nya berupa apa? Alhamdulillah untuk teman-teman guru di SD Manyaran 03, karena kebetulan 80% atau 90% teman-teman itu masih muda sehingga menguasai IT, kecuali kepala sekolah yang tidak menguasai IT. Itu teman-teman selalu mengikuti perkembangan seperti tadi yang saya sampaikan. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang itu muncul dari
dinas dan lembaga, teman-teman selalu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, mengikuti Zoom dan lain sebagainya. Oh iya, di Zoom, Jimit, ya gitu ya, mengikuti terus. Nah, bentuk evaluasi kinerjanya dengan menggunakan apa, Pak, selaku kepala sekolah? Terima kasih. Kami di dalam mengevaluasi kinerja itu ada beberapa indikator, Bapak. Yang pertama mungkin kami ukur dari sisi administrasi, mungkin apakah administrasi kelas itu, ya, kemudian dari menggunakan PKG gitu, ya cara pembelajaran dengan instrumen-instrumennya, ya termasuk di dan itu setiap saat kami sampaikan kepada teman-teman. Ini guru ini yang masih muda-muda itu tergabung dalam KKG kalau SD ya, KKG. Iya. Jadi tergabung dalam KKG ya. Itu setiap hari apa, Pak? Itu KKG-nya hari Rabu, Bapak. Rabu. Kalau Sabtu itu kan Sabtu sebagian Semarang Barat. Rabu itu Rebon itu. Ya, Sabtu sebagian libur. Karena Kemis apa? Ngemis itu. Kemis karena kalau kenapa tidak Kemis itu mayoritas puasa, Pak. Oh iya, mayoritas puasa. Senin puasa. Ya, Rebu. Betul. Memang di tempat lain, di daerah lain juga itu Sabtu dialihkan ke Rebu. Karena Sabtu kan pengawasnya kan secara legal libur. Libur. Ya, bagus. Berikan contoh kegiatan guru dalam pengembangan strategi, model, metode, teknik, media, inovasi, kreasi yang seperti apa? Teman-teman tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah selalu mengikuti perkembangan workshop dan lain sebagainya agar tidak tertinggal informasi-informasi yang saat ini baru, kan karena kadang satu hari itu ada informasi 2, 3 dan lain sebagainya, dan bahkan ada sebagian teman walaupun belum semua ada yang mengikuti itu latihan menulis literasi, latihan menulis artikel. Tidak mendengar, Bapak. Tidak mendengar, Pak. Tidak terdengar suaranya, Pak. Suaranya tidak ada. Ya, halo, terdengar? Oh, iya, ya. Ya. Tadi tertutup ya. Itu kalau ini misi dan tujuan sekolah itu dengan cara seperti apa, Pak? Dalam, Bapak. Cara jenengan mengembangkan visi, misi, tujuan sekolah, apakah melibatkan seluruh guru atau hanya jenengan saja, seperti apa itu? Di dalam kami menentukan atau mengembangkan visi, misi, dan program sekolah, itu yang pertama adalah tentunya kami mengevaluasi program kegiatan tahun yang kemarin, kemudian menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita kembangkan. Itu kita melibatkan keluarga besar, guru, kemudian juga OPS, penjaga, kemudian kami juga mengundang komite dan perwakilan orang tua, dan tentunya tidak ketinggalan stakeholder, salah satunya mungkin Bapak atau Ibu pengawas. Sehingga kami akan merumuskan apa yang menjadi sebuah kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Iya, berarti melibatkan seluruhnya ya, termasuk bentuk penyebarannya ini dengan memasang baliho atau memasang MMT atau gimana, apa hanya di kelas-kelas? Di dalam melibatkan itu kan kami mengundang perluasannya, penyebar luasannya. Oh, penyebar luasan. Kami mengundang orang tua wali murid sosialisasi per kelas, Bapak.
Mengundang orang tua per kelas. Waktu tertentu kelas 1 dan 2, waktu tertentu kelas 3, 4, dan lain sebagainya. Oh ya. Kemudian supervisi, Pak. Berapa kali dalam satu semester, Pak? Supervisi akademik dengan kami dalam melakukan supervisi minimal sekali, Bapak. Dalam satu semester. Oh iya, itu jadi nanti dibuka lagi di SPM, Pak, standar pelayanan minimal. Oh iya. Katanya di standar pelayanan minimal itu kepala sekolah melakukan supervisi minimal 2 kali satu semester. Siap, Bapak. Ya, nanti minimal memang banyak yang salah menafsirkan itu ya. Satu semester ya sekali, padahal satu semester 2 kali. Yang namanya supervisi itu kan membantu tuh, Pak, membantu guru. Siap. Ya, membantu. Jadi yang dibantu itu mestinya senang, bukan terus malah takut gitu. Kalau dibantu. Itu jadi 2 kali. Dampaknya supervisi untuk apa ini? Dalam, Bapak. Supervisi itu menurut Bapak berdampak enggak? Kalau berdampak seperti apa untuk dampaknya? Untuk supervisi, dampak yang pertama tentunya kalau terkait dengan administrasi, teman-teman itu akan memperbaiki administrasi kekurangannya. Kemudian yang kedua, itu tentunya dampak positif. Teman-teman akan menambah sebuah tanggung jawab. Sehingga paling tidak kalau di supervisi itu ada persiapan di dalam melaksanakan tugas. Sehingga dampaknya itu memang bila ada dampak positif di dalam kegiatan evaluasi. Oh ya, ini Pak, kalau yang namanya dampak itu sesudahnya itu maksudnya. Kalau itu kan tadi kan sebelumnya teman-teman mempersiapkan. Nah, sesudahnya itu diharapkan kan memperbaiki proses belajar mengajarnya, gitu ya Pak ya. Ya siap. Kalau ada yang kurang, misalnya terus memberikan bantuan. Kalau misalnya nanti tidak sanggup itu mengundang pengawasnya untuk IHT misalnya. Terus dampaknya menjadi proses belajar mengajar lebih meningkat. Berikutnya Pak, untuk RKS, ya RKS itu kan terdiri atas RKT, RKJM, dan RKAS. Jadi saya ulangi, RKS itu 3, yaitu RKJM jangka menengah, terus RKT itu 1 tahun, dan RKAS itu kegiatan panjang. Dan implementasinya ide kreatif di dalam RKAS tadi. Ya Pak. Oh penerapan Pak nih. Ya, implementasi ide kreatif dan inovatif dalam RKAS, RKT. Terima kasih Bapak, kami dalam menyusun RKAS memang untuk 2 tahun terakhir ini kami sepakat dengan teman-teman guru dan komite untuk meningkatkan, memprioritaskan katakan sarana dan prasarana pembelajaran. Satu contoh, karena memang kita perlu menyiapkan komputer dan lain sebagainya yang terkait ini karena memang untuk kegiatan pembelajaran ANBK. Ini hanya Promgroup itu ya. Ya prioritasnya di situ ya. Ya. Dampaknya kalau di prioritas sarana pembelajarannya dampaknya apa? Dalam Bapak. Dampak dari pengadaan sarpras pembelajaran. Dampak untuk pembelajaran paling tidak akan menambah motivasi teman-teman guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan motivasi anak-anak di dalam menerima pembelajaran dengan adanya IT, misalnya LCD dan lain sebagainya, ada komputer, itu dampaknya. Komunikasi, bentuk komunikasi internal, ya interaksi siswa, interaksi guru dan warga. Bagaimana Pak menurut dengan? Kami di dalam melaksanakan interaksi dengan teman-teman itu terjalin dengan baik.
keandikan ada sebuah informasi, kami langsung mengumpulkan teman-teman untuk kami sampaikan, bahkan interaksi dengan anak pun, karena memang setiap hari, misalnya hari Senin itu upacara, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis itu kita selalu ada pembiasaan kepada siswa, sehingga ada interaksi setiap saat, bahkan kalau pagi itu juga ada penyambutan anak-anak yang datang. Itu tadi termasuk kaitannya dengan kegiatan yang menciptakan suasana aman, tertib ya Pak ya, nyaman ya. Di sekolah nyaman ya Pak? Nyaman. Alhamdulillah Bapak nyaman. Ini Pak Nadi di sekolah nyaman itu tanda-tanda di rumah apakah tidak nyaman ya? Nyaman. Wah, nyaman juga. Jangan terus di sekolah, terus berarti ya kalau mau pulang, rasa-rasa aku pulang. Ya, berarti ada tanda-tanda tidak nyaman. Ada sesuatu, Bapak. Sesuatu ya mesti itu. Jadi yang saya sampaikan itu, baiti jannati, di rumahku itu terdapat surgaku, maka saya ingin pulang untuk menuju ke surga. Gitu tuh, Pak. Contoh kegiatan yang menciptakan suasana aman tadi sudah diberikan. Kemudian keterlibatan persepsi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat juga direncanakan ya diikutkan dalam. Iya Bapak, di dalaman kan kami mengundang dalam perangkat itu kan tadi. Termasuk pengawasan program tuh. Iya. Melibatkan komite juga ya, melibatkan masyarakat gitulah. Masyarakat walaupun masyarakatnya tidak seluruh masyarakat, tentu saja masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, bentuk pengembangan dan implementasi kurikulumnya Pak. Sekarang menerapkan kurikulum Merdeka Bapak dan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4. Ya, ya seharusnya itu menurut saya bukan kelas 1, 1, 3, 5 gitu. Fasenya kan A, B, C. A itu kan 1, 2. B 3, 4, C 5, 6. Kok dimulainya kok 1, 4? Seperti pada kurikulum 2013. Seharusnya kan kelas 1 itu fase A, kelas 3 fase B, kelas 5 fase C kan ngono ya Pak ya. Bismillah kita akan pelaksana. Jadi ini kurikulum Merdeka ya untuk kelas 1 dan 4. Kok enggak sekolah penggerak Pak? Belum Bapak. Apa belum? Ya, belum. Tidak memenuhi syarat, kepala sekolahnya sudah lebih 56 tahun gitu ya. Yang kita ini sih 6 gitu, kok kayak 36 tahun gitu. Ya Pak. Dan wajahnya itu seperti baru usia 36 tahun. 39 Bapak. 39. 39. Ya. 39. Yes. Apa-apa ya Mbak sampai di sini. 39. Betul. Pengelolaan guru dan tenaga Pak. Misalnya ini mengelola guru itu dengan cara bagaimana? Dengan apakah melibatkan guru itu menjadi operator atau guru hanya mengajar gitu. Kami di dalam mengelola atau pembagian tugas, yang pertama tugas pokok utama sesuai dengan tupoksi masing-masing. Artinya guru kelas yang mengajar di kelas, kemudian di dalam menentukan kelas berapa kami juga berkomunikasi dengan teman-teman guru senior yang pertama. Yang kedua, kemudian memang kami menambah tugas tambahan bagi teman-teman guru sesuai dengan kemampuannya. Satu contoh memang kami beri tugas tambahan menjadi bendahara BOS atau mungkin pembuku atau pengelola UKS dan lain sebagainya. Iya, tapi kan tidak perlu misalnya ada sekretaris pribadi, nggak usah. Oh, tidak ada Pak. Kita bukan perusahaan yang profit. Ya Pak ya, kita non profit. Oke, bagus. Kalau sarananya Pak, pemeliharaannya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali itu pemeliharaan sarana? Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana itu kan memang setiap tahun tetap selalu kita anggarkan pemeliharaan sarana dan prasarana, walaupun mungkin kapasitasnya tidak begitu banyak.
Ini bisa tahun ini kami membeli 5 komputer katakan, memang kami anggarkan untuk pemeliharaan komputer. Contoh. Jadi di dalam merencanakan anggaran itu melibatkan semua, Pak ya. Guru butuh apa, harganya berapa gitu. Belilah, disiplah misalnya gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, untuk pembinaan kegiatan kesiswaan, Pak, kegiatan ekstranya itu tadi 4 tadi yang jenengan sampaikan itu. Ya. Nah, jadi ada pramuka, ada nari, ada rebana, kemudian ada sepak takraw. Sepak takraw. Satu lagi tadi apa ya? Ada 4 toh, Pak? Ya, itu tadi 4 toh, Pak? Iya, rebana, pramuka, sepak takraw, pramuka, nari. Nari. Ya. Ya, nari apa? Nari rapi gitu. Seni tari, Bapak. Tari Jawa. Oh, seni tari. Tak kira ditari rapi. Itu tari rapi pulau, Pak. Apa wani, Pak Nardi? Jadi tari dan tadi sepak takraw. Sepak takraw. Masa enggak ada yang lain lagi, Pak? Untuk tahun ini belum. Belum. Tahun kemarin, tahun sebelumnya? Tahun kemarin itu justru tidak ada, Pak. Cuman ada sifatnya insiden karena masih COVID. Sebelumnya, sebelum COVID? Sebelum COVID itu ada, cuman ini kan ada tambahan sepak takraw. Oh, gitu, berarti hanya rebana. Ya. Kenapa ada tambahan sepak takraw? Kebetulan kami punya guru PJK yang punya keterampilan di sana. Kemudian membaca sebuah peluang, kelihatannya kalau mau ada popda dari bibit sepak takraw itu di kecamatan itu sulit. Ibet berarti dengan punya ada melihat tantangan itu sebagai peluang. Ya, ya betul. Tadi prestasinya tadi sudah sampaikan ya. Nanti mohon Pak, daftar prestasinya nanti dikirim ya, Pak ya. Oh iya. Kelihatannya kemarin sudah ada di Sipena itu. Sudah. Ya, enggak ada. Saya bapak ada kok. Suara ini. Layanan konseling, Pak, CSD itu belum ada ya, Pak ya? Yang khusus ya. Kalau khusus belum ada, cuman kami bekerja sama dengan RMDM, Pak. Apa itu? RDMR. Apa benar? RDRM. Rumah Duta Revolusi Mental. Rumah Duta Revolusi Mental. Rumah Duta Revolusi Mental, Bapak. Duta apa duta? Duta. Rumah Duta. Rumah Duta Revolusi Mental. Di mana itu? Itu kebetulan lokasinya dekat dengan sekolah. Oh. Instansi Kota Semarang. Gitu ya. Memang itu khusus menangani hal seperti Mentereng ini, Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi kayak Pak Jokowi itu, wah itu revolusi mental ini. Terus dituangkan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, sekarang yang berikutnya ini untuk penyusunan program. Dulu kan ada SPMI, ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal, ada EDS, evaluasi diri sekolah. Sekarang ada raport pendidikan. Ya, coba bagaimana pelaksanaannya sampai dengan menghasilkan raport pendidikan. Bagaimana pelaksanaan? Ada melaksananya itu supaya raport pendidikan itu muncul di Dapodik gitu. Gimana? Apakah dengan melibatkan seluruh guru untuk ngisi, apa hanya kepala sekolah, atau bahkan hanya operator yang ngisi gitu maksudnya. Terima kasih Bapak. Untuk saat ini kalau waktu dulu untuk muncul nilai raport itu kan EDS dan lain sebagainya. Kalau saat ini tentunya kami di dalam mengisi ya sesuai dengan angket kuesioner yang diperintahkan untuk ngisi. Kalau kan itu memang kepala sekolah yang ngisi, yaitu kepala sekolah. Kalau itu memang guru yang ngisi perwakilan, itu guru.
Kalau itu Terus memang Jenengan sudah membaca ya Pak ya, raport pendidikan yang tahun 2021 ya. ya. Itu gimana itu bagian mana yang memerlukan ini perhatian yang lebih? Untuk SD kami terutama di dalam literasi Bapak. Oh iya, literasinya kurang. Karena kan kemarin salah satunya penilaian itu kan melalui itu Bapak ANBK. Ya, ya betul. Memang itu dari Dapodik, ngisi toh kita ngisi. Terus ada dari AN ya. AN itu asesmen nasional terdiri atas AKM dan survei. Gitu ya, ada survei lingkungan, ada survei karakter. Itu memang diisi semua oleh guru, oleh siswa, oleh kepala sekolah, ya juga operator di Dapodiknya, sehingga muncul seperti itu. Itu lebih bagus kita tidak usah mengada-ada, sebab nanti kita mengetahui potret sekolah kita yang sebenarnya, sehingga kita tahu bagian-bagian mana yang kurang dan bagian-bagian mana yang perlu penanganan awal, kan begitu Pak? Ya. Itu berarti kan berbasis data. Jadi kita membuat perencanaan kegiatan 1 tahun ke depan itu berbasis data, bukan perkiraan-perkiraan. Terima kasih. Ini Pak Nardi. Bapak tidak terasa atau Pak? Lancar-lancar saja. Alhamdulillah Bapak. Ya. Terima kasih. Stres ya. Sudah selesai loh. Dari sekian banyak. Berarti nanti saya juga dengan Bu Minarsi Pak? Iya. Ya sekitar itu. Tapi kan nanti kan tergantung dari Bu Minarsi gitu ya. Jawab saja seperti tadi. Lancar-lancar saja. Ya. Ya, ya Bu ya. Siap. Terima kasih. Ini sudah wawancara dengan kepala sekolah dan saya selaku asesor yang kedua. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain Pak. Ini orang rekaman dimatikan dulu rekaman.